Allah akan memperlihatkan surga-surganya kepada orang-orang itu. Orang itu berkata, ya Allah, ini buat siapa ya Allah? Ini buat kamu. Loh, kok kenapa buat saya? Saya kan amalnya begini-begini aja. Orang yang istighfar terus-menerus itu akan menjadikan keluar dari kesedihannya itu. Yang lebih hebat lagi ini doa ini ya. La yardul qada'a illa du'a. Jadi kita berdoa itu tidak akan ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak sekalian, topik saya itu adalah energi spiritualitas Al-Quran dan doa. Jadi kita itu melihat bahwa doa itu mempunyai spiritual, energinya sendiri yang tidak bisa kita itu lalaikan ya. Contoh-contoh tentang bagaimana seorang yang berdoa kepada Allah untuk satu tujuan tertentu, ya, satu tujuan tertentu, dan hal itu akhirnya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang secara logika itu agak susah untuk kita terima. Contohnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan hiu atau ikan yang besar itu ya, berada di dalam kedalaman air nggak tahu berapa meter. Kemudian pada kegelapan malam dan di perut ikan. Jadi 3 kegelapan itu dialami oleh Nabi Yunus. Kegelapan malam, kegelapan di laut, dan kegelapan di dalam perut ikan. Coba, secara logika dari mana itu mendapatkan suplai oksigennya tuh? Secara logika itu agak susah juga itu. Tapi Nabi Yunus itu selalu berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa subhan, terus menerus. Akhirnya pintu langit itu terbuka, ya, terbuka, dan ini namanya energi doa itu luar biasa. Begitu juga dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi-nabi terdahulu, apalagi Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Nabi Muhammad berhadapan dengan orang Quraisy pada waktu perang Badar. Begitu juga pada perang Ghazwah yang lain, peperangan yang lain, perang Ahzab, perang Mu'tah, di mana menghadapi 10.000 orang orang Romawi, orang Kristen, berhadapan dengan 3.000 orang. Tapi itulah namanya doa, itu mempunyai energi spiritual yang luar biasa sehingga kaum muslimin bisa menghadapi semua tantangan itu dengan baik ya. Jadi ini salah satu contoh saja ya. Contoh bagaimana doa itu akhirnya bisa membuka pintu langit sehingga akhirnya Allah itu menurunkan kemenangannya itu kepada orang-orang fakir miskin, orang muslimin dalam menghadapi berbagai macam itu. Salah satu lagi misalnya adalah doa. Ada seorang kepala suku tersengat oleh kalajengking. Itu sudah begini mulak-malik, kemudian memanggil salah seorang sahabat Nabi itu. Apakah ada di antara kalian yang bisa ngobati gitulah, jampi-jampi? Ya. Ada apa memang? Itu kepala suku saya itu tersengat gitu kalajengking. Baik, kalau seandainya sembuh, apa yang kamu berikan kepada kami? Oh ya, berapa puluh kambing. Dibacakan Al-Fatihah 3 kali. Kemudian ditiupkan kepada orang itu di tempat di mana kalajengking itu, ternyata langsung bisa itu. Bukankah itu merupakan salah satu dari energi spiritual yang ada di dalam doa itu? Begitu juga istighfar. Orang kalau selalu istighfar itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemudahan. Dalam surah Nuh itu faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa jadi kalau orang itu beristighfar, maka pintu langit akan terbuka dan akan mencurahkan air hujan. Dengan air hujan itu akhirnya muncul tumbuh-tumbuhan dan kemudian memunculkan buah-buahan, dan dengan buah-buahan itu mereka bisa menjualnya sehingga akhirnya terlihatlah satu kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi itu akhirnya menyebabkan orang itu menjadi senang dan kesehatannya tumbuh, dan setelahnya itu mereka punya anak. Ya, ini hubungannya apa itu? Mempunyai anak, senang untuk kawin dalam wa yumdidkum bi amwalin. Jadi Allah memberikan pertolongan berupa amwal. Amwal itu ya tadi kegiatan ekonomi karena berasal dari dari hujan akhirnya menyebabkan munculnya tumbuhan akhirnya berbuah, buah ini akan dijual akhirnya menjadi satu kegiatan ekonomi yang ada di situ. Begitu kegiatan ekonomi sudah bagus, akhirnya mereka banyak yang mau kawin dan punya anak. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Baik. Kemudian di antaranya lagi itu adalah bahwa orang yang selalu beristighfar kepada Allah ja'ala min faraja jadi orang yang istighfar terus-menerus itu akan menjadikan apa yang tadinya dia itu sedih akhirnya keluar dari kesedihannya itu. Ini adalah merupakan salah satu daripada energi spiritualitas yang muncul dari seorang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi ini doa ini ya, bahwa la yardul qada illa du'a. La yardul qada illa du'a. Jadi qada takdir Allah itu bisa disingkirkan, katakan disingkirkan melalui doa. Melalui doa. Jadi orang mestinya sih dia itu katakanlah kecelakaan, tapi kalau banyak berdoa, akhirnya catatan yang ada pada malaikat yang akan mencatat dan kejadian-kejadian yang bakal terjadi pada diri, akhirnya nggak jadi itu, ya, karena disingkirkan oleh doa. La yardul qada illa doa. Jadi qada itu ada dua ya, qada yang masih bisa ditawar-tawar, ada qada yang tidak bisa ditawar lagi. Qada yang tidak bisa ditawar itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qada yang bisa ditawar-tawar itu berada di malaikat, tangannya malaikat. Ya. Malaikat itu kan sudah tahu, oh hari ini ada terjadi kejadian seperti ini. Nah, kemudian kalau seandainya dia itu membaca doa dengan begitu banyak, akhirnya Allah memberitakan kepada malaikat, sudah, ini orang ini dirubah saja nasibnya, yang tadinya itu nasibnya nggak bagus, akhirnya karena doa itulah akhirnya bisa. Begitu juga dengan sedekah. As-sadaqah tudfi'ul bala, bahwa sedekah itu akhirnya bisa mencegah seorang dari kecelakaan dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh-contoh saja ya. Oleh karena itu maka kita orang itu mempunyai keinginan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai keinginan saja itu merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau seandainya dia itu bisa berdoa dengan baik. Syaratnya berdoa dengan baik itu manakala orang itu memulai doa itu dengan membaca alhamdulillah, kemudian membaca salawat dan salam kepada Rasulullah, kemudian berdoa dengan doa apapun, yang penting ikhlas, dan hati itu jangan kemana-mana. Jadi mulutnya berkomat kamit, hatinya itu juga tertuju kepada apa yang kita inginkan, ya. Jadi jangan sampai berkomat kamit tapi hatinya kemana-mana. Itu Allah tidak senang seperti itu. Karena apa? Kamu tuh sebenarnya sedang apa? Sedang baca apa? Sedang minta itu. Jadi seperti itulah. Jadi dengan melihat berbagai macam fenomena kehidupan yang semacam itulah, maka kita selaku kaum muslimin diminta untuk meminta kepada Allah apa saja itu. Meminta langit nggak apa-apa, kekayaan langit nggak apa-apa. Lah kadangkala doa itu dikabulkan pada saat itu juga, ataupun nanti pada saat yang lain, ataupun nanti dirawat saja, diinapkan saja di
hari akhirat nanti itu. Jadi kalau seandainya seorang terus berdoa, kemudian apa yang dia inginkan itu tidak terkabulkan di dunia ini, bisa jadi nanti dikabulkan pada waktu tua, ya bisa jadi pada kesempatan yang lain, ataupun bisa jadi nanti dititipkan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti Allah akan memperlihatkan surga-surganya kepada orang-orang itu. Kemudian orang itu berkata, ya Allah, ini buat siapa ya Allah? Ini buat kamu. Loh kok nambah buat saya? Saya kan amalnya begini-begini aja. Ini kata Allah, ini adalah dari doa-doa yang belum aku kabulkan ketika kamu berada di dunia di situ. Jadi kita berdoa itu tidak akan ada ruginya, ya. Nanti bisa jadi nanti kita dapatkannya di surga nanti. Ya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.